Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dengan Rudy Channel. Kali ini alhamdulillah saya menyambangi kembali salah satu pondok pesantren di daerah Serang, perbatasan antara Cilegon dan Serang, yaitu Pondok Pesantren Al-Markaz. Pondok Pesantren Al-Markaz ini nanti kita akan tahu bagaimana suasananya, dan saya ingin juga, ini adik kelas saya Dinda Kiai Al-Faruq. Nanti kita akan ngobrol bareng-bareng, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Sekali lagi, jangan lupa Anda subscribe, like, komen, dan share, dan ikut loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Rudy Channel. Kali ini alhamdulillah saya menyambangi pondok pesantren di daerah Banten,
tepatnya yaitu Pondok Pesantren Al Markaz, lokasinya di Desa Sambilawang, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Alhamdulillah saya tadi sudah keliling pondok pesantrennya, sekarang kita ngalap berkah sama Kiai Pondok Pesantren Al Markaz. Beliau ini adalah alumni dari Pondok Pesantren Darul Qalam, dia adik kelas saya. Saya sering ngomongin sama beliau ini adalah Dinda Kiai ya. Kita santai saja, tapi jangan lupa Anda supaya saya semangat, kemudian dapat berkah, subscribe, like, comment, dan share, dan ketuk loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi atau update dari Rudy Channel ini. Oke, kita tidak berlama-lama karena ini juga sederhana saja, sharing saja, mudah-mudahan kita dapat ilmu pemirsa yang di luaran sana. Oh, bagi Anda yang ingin mondok pesantren di pondok pesantren ini, Anda silahkan komen di bawah ini. Kemudian Anda nanti bisa datang, nanti saya akan di deskripsi itu akan saya kasih nomor telepon pondok pesantren ini kalau Anda atau putra dan putri Anda yang ingin mondok di pesantren ini. Alhamdulillah pondok pesantren ini sangat baik dan dipanglimai oleh orang yang sangat punya motivasi yang sangat tinggi. Oke. Baik, assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, adem ya kalau ngomong sama Pak Kiai, beda dengan saya. Baik Pak Kiai, jadi begini, saya ingin saya biasa datang ke pondok pesantren, yaitu ingin tahu apa sih sejarah pondok pesantren ini, sehingga yang saya tahu dulu, saya kan sering kesini juga ya sama beliau ini, saya sering sudah hampir 10 tahun kenal sama beliau. Dulu ini adalah MTS ya, MTS udah ada Alia gitu yang dikepalai oleh orang tua Pak Kiai. Kemudian beliau ini alumni Pondok Pesantren Darul Qalam, kemudian juga udah malang melintang kemana-mana nih. Yang saya tahu udah melintang kemana-mana, dan alhamdulillah putra pendiri ini dan beliau ini adalah seorang kiai dan mau untuk secara mandiri untuk dakwah secara lembaga pondok pesantren, namanya Pondok Pesantren Al Markaz. Nah, saya ingin tahu Pak Kiai sejarah sedikit singkat saja Pondok Pesantren Al Markaz ini. Baik, terima kasih. Sebelumnya alhamdulillah alladzi ja'alal firaqa wal liqa qarnaini lil bashar. Allahumma sholli ala habibil mukhtar adada ma yakun wa ma qad kan. Amma ba'd. Amin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan saya dengan Kakanda untuk sedikit berbincang masalah sejarah Pondok Pesantren Al Markaz. Ya. Tentunya dimulai dari yayasan. Yayasan ini bisa dikategorikan yayasan tertua di Kecamatan Waringin Kurung. Tertua ya di kecamatan di Kecamatan Waringin Kurung itu. Sekitar 38 tahun. Lama juga ya. Tapi saya lihat pesantren ini baru berdiri kurang lebih 3 tahunan. Itu gimana ceritanya tuh Pak Kiai? Ya. Pesantren ini baru 2 tahun lebih sedikit lah. Oh, lebih sedikit ya. Jadi mungkin masih merintis, masih membangun sistem. Iya. Kemudian kenapa adanya Pondok Pesantren Al Markaz ini banyak hal. Wah, ya. Banyak hal. Ya. Mungkin kalau dibicarakan saya sendiri khawatir mampu atau tidak untuk mengungkapkan atau memaparkan semuanya. Pada intinya saya sebelum saya ataupun berniat untuk membuat pondok pesantren, saya suka bergerak di community development, jadi pengembangan masyarakat. Jadi ternyata mengembangkan masyarakat itu sangat susah. Oh ya, saudara-saudara, para pemirsa, beliau ini punya kemahiran tertentu yang berbeda dengan para kiai yang lain. Dia punya kemampuan sebagai trainer di bidang pertanian ya. Dan alhamdulillah beliau sudah malang melintang juga, sudah pernah ke luar negeri juga. Ini bagus sekali nih ada seorang kiai punya kemampuan yang berbeda dengan yang lain, sehingga para santri yang ingin mondok pesantren di sini juga bukan hanya kitab yang dididik, kemudian juga pengetahuan ilmu yang lain, tetapi juga punya kemahiran yang berbeda dengan yang lain. Salah satunya adalah pertanian. Nah, silakan lanjutkan Pak Kiai. Ya. Jadi saya bergerak di community development itu ternyata tidak mudah, sangat sulit. Akhirnya mungkin atas izin Allah saya dikasih petunjuk. Kalaupun saya tidak bisa melakukan satu hal, banyak cara lain, plan A atau plan B. Kemudian plan A saya tidak mampu, kemudian saya pindah ke plan B. Untuk bergerak di bidang
istilahnya pengembangan masyarakat itu saya mulai dari sejak dini, yaitu anak-anak sekolah. Oh gitu. Jadi kita punya misinya itu untuk merubah mindset masyarakat dimulai dari umur usia dini. Usia dini ya. Jadi karena memang kalau yang sudah tua-tua itu agak susah dirubah mindsetnya, maka kita mulai dari yang putra-putrinya. Maka dibentuklah pondok pesantren untuk memutus rantai kebodohan atau meminimalisir kebodohan yang kemudian kita rancang seluruh sistemnya untuk kita terapkan bagaimana caranya supaya minimal lingkungan masyarakat yang ada di sekitar pondok pesantren Al-Markaz ini bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Alhamdulillah. Tanpa memikirkan biaya di awal. Oh gitu ya. Kemudian juga mereka juga layak seperti santri-santri yang berada di pondok-pondok yang sudah raksasa. Oh gitu ya. Mereka harus mendapatkan servis yang sama. Betul. Jadi kita bangun pondok pesantren ini dengan beberapa bantuan dari kakak-kakak kelas. Oh subhanallah. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah. Oh ada jadi saudara-saudara permisa di luar sana. Jadi memang Pak Kiai ini memang pondok pesantren itu, saya bilang dari zaman dulu saya bilang mengatakan bahwa pemimpin pondok pesantren itu adalah orang-orang gila baru. Kenapa? Beliau ini 24 jam itu adalah memonitori apa santri dan santriwatinya. Seharusnya dia tidur, Pak Kiainya itu, tapi dia enggak. Nah, tapi para alumni dan kakanda Pak Kiai ini siap membantu, salah satunya ada Pak Adi Wadi dan lain sebagainya yang membantu pondok pesantren ini sehingga supaya maju. Apalagi Pak Kiai, ada yang kalau sejarah singkat mungkin cukup. Oke. Itulah sejarah singkat pondok pesantren Al-Markaz tadi sudah dipaparkan oleh pimpinan langsung pondok pesantren Al-Markaz. Terakhir ini karena juga kita nggak lama-lama. Biasanya pakai orang-orang itu tergantung tujuannya ya. Pondok pesantren itu tergantung tujuannya apa sih gitu loh. Motivasi apa yang tertinggi? Kenapa bukan SMA aja atau yang seperti biasa atau SMK, SMA? Nah, kenapa harus boarding school? Nah, ini motivasinya apa harus pondok pesantren Al-Markaz? Silakan Pak Kiai, apa sih motivasi yang terbesar? Kita ingin tahu ya pemirsa di sana, sehingga nanti para orang tua di sana ingin nyantri, kita ingin tahu dari langsung Pak Kiainya. Silakan Pak Kiai. Kalau berbicara motivasi, mungkin tidak jauh dengan pondok-pondok pesantren yang lain. Mungkin kita karena kita usianya masih muda, kemudian masih semangatnya itu masih tinggi, jadi motivasinya juga lumayan. Karena ini bukan hal yang tidak banyak diketahui orang, tapi orang semua sudah tahu bahwa di pesantren itu anak-anak itu dididik mandiri, dan kemandirian ini sangat penting. Seperti kalau kita kutip dari Presiden Pak itu berbicara ini tentang kemandirian. Kayak ungkapannya ini sangat-sangat meaningful menurut saya. Begini ungkapannya, your community cannot stand on your own feet, but if you have self-reliant, you will be able to become independent with the support from the other or government. Jadi memang manusia khususnya kita generasi muda ini memang harus mandiri, harus mandiri dan harus berdiri di atas kaki sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Apalagi kalau kita ingat bahwa kita sudah melewati revolusi industri yang pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga, sekarang revolusi industri 4.0. Kita sudah ketinggalan jauh sekali. Maka kita geber-geberkan untuk masyarakat lagi-lagi untuk merubah pola pikir mereka. Pola pikir mereka yang masih santai-santai, masih santuy-santuy, yang istilahnya tidak peduli dengan ilmu pengetahuan dan tidak mempersiapkan diri untuk masa yang akan datang. Ini saya pikir lumayan agak serius. Maka motivasi saya yang merubah pola pikir mereka untuk rasikh fil ilmi, kemudian mempersiapkan diri. Man arafa bu'das safar ista'ada. Ini juga meaningful walaupun banyak diulang-ulang, mahfuzat lah, banyak diulang-ulang, tapi kalau didalami, dihayati, ini sangat luar biasa. Jadi kita akan mencetak generasi-generasi yang siap tempur di medan yang
keadaannya seperti apapun mereka siap. Alhamdulillah. Ya, karena kita tahu zaman ini udah mengalami perkembangan yang luar biasa. Ya, ya. Jadi kitanya pun harus disiapkan. Ya. Ya, harus disiapkan generasi-generasi kita. Kalau kata Gus Baha, anak-anak ini adalah penerus sujud, Ya, penerus ibadah, penerus yang selalu bertakbir, ya, ya, ya. penerus yang selalu mengagungkan Allah. Ya, ya, ya. Jadi maka walaupun bukan anak sendiri, santri sudah saya anggap anak sendiri. Mereka yang akan meneruskan semua ibadah-ibadah kita semua, karena umur kita terbatas. Ya, 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 subhanallah. Jadi itu motivasi diantaranya. Subhanallah. Para pemirsa ya, luar biasa, masih muda tapi matang ya, visi ke depannya itu dari Pak Kiai Pondok Pesantren Al-Markaz. Maka berbahagialah bagi para santri dan santriwatinya memiliki pimpinan pondok pesantren seperti Dinda Al-Faruq ini. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan ilmu dan hikmah, dan kalau orang pondok namanya bisa ngalap berkah dari seorang kiai. Mudah-mudahan pondok pesantren ini kita berdoa ya, karena visinya besar, kemudian masih energik sekali. Mudah-mudahan pondok pesantren ini menjadi pondok pesantren yang menjadikan memberikan nuansa yang berbeda atau nuansa Islaman yang jauh lebih maju ke depan. Dan mudah-mudahan pondok pesantren ini bukan hanya sekedar maju ke depan, tapi betul-betul membangun santri-santrinya berakhlakul karimah. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan kita semuanya ya, bagi Anda yang ingin mondok atau putra dan putrinya ingin mondok pondok pesantren di Pondok Pesantren Al-Markaz, silahkan Anda komen, kemudian Anda ada nomor teleponnya di deskripsi di YouTube Rudy Channel. Sekali lagi jangan lupa Anda subscribe, like, komen, dan share, dan ketuk loncengnya. Saya undur diri, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Dek Dapa, motivasi apa? Kenapa harus ke Pondok Pesantren Al-Markaz? Itu kenapa tuh? Kenapa enggak kayak teman-teman Dapa yang di SMP kayak gitu kan, enak makan, kalau ingin telepon tinggal minta teleponan. Sedangkan di Pondok Pesantren kan handphonenya nggak dibawa, nggak boleh nonton TV ya, makan nggak ke mall. Nah kan itu sesuatu yang kalau di umur-umur Dapa ini kan senang-senang kayak gitu ya kan, main-main ke mall, ke pantai, ke gunung. Nah kenapa Dapa mau ke Pondok Pesantren gitu loh? Apa tuh Dapa? Karena saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna untuk orang tua dan negara, dan tentunya untuk agama Islam. Saya ingin memasuki Pondok Pesantren Al-Markaz ini karena Pondok Pesantren ini sangat keren dan mendidik santriwan dan santriwatinya dengan sangat baik. Dapa harus apa aja tuh? Bangun pagi jam berapa? Bangun pagi dari kemarin-kemarin sudah dijadwalkan bangun harus jam 4. Jam 4. Jam 4. Harus sudah berada di masjid. Habis itu di masjid ya, sholat ya, ngaji juga ya. Tadarus. Terus tidur jam berapa Dapa? Tidur jam 10 maksimal, itu untuk tidur semuanya. Bayangkan bangun jam 4, tidur jam 11 atau jam 10 maksimal gitu, ngaji, terus kemudian berdoa, dan nanti menjadi ladang amal ibadah buat orang tuanya juga. Dan ini kata ada pepatah Arab mengatakan al ilmu fisigor kan nafsi alal hajar. Menuntut ilmu pada waktu kecil itu ibarat seperti menulis di atas batu, saudara-saudara. Mudah-mudahan para wali santri di sana ini lagi dididik, kemudian nanti menerap ilmunya, diterapkan di luar sana. Oke, Dapa, makasih ya. Saya akan mudah-mudahan Dapa betah di sini ya. Oke, sekarang saya ingin nanya sama Mala ya. Mala, nah saya juga ingin nanya, Mala dari mana aslinya? Wah, ini dekat nih, ini agak dekat nih ya. Nah, saya ingin tanya nih Pak Haji, nanya sama Mala, kenapa sih harus pondok pesantren di sini? Kenapa enggak di sana? Terus kenapa enggak ikut ke SMP aja? Kelas berapa sekarang saya tanya? Kelas 5. Udah berapa di sini udah? Udah hampir 2 tahun. Ya Allah, udah 2 tahun ini. Ini perempuan udah 2 tahun betah sini ya? Betah, alhamdulillah betah. Betah ya. Nah, Mala saya ingin tanya nih, kenapa harus pondok pesantren di Al-Markaz? Apakah ada gunung? Belakang ada gunung ya? Saudara-saudara, ini pesantren ini sangat sejuk loh. Di belakang sana ini diapit oleh gunung-gunung, ya, betul ya? Kalau malam dingin, siang juga dingin, wah pokoknya betah. Airnya juga enak ya, mandinya juga enak. Wah, nah ini sih ingin tanya sama Mala ini, kenapa harus pondok pesantren? Alasan saya mondok pesantren itu adalah
adalah ingin menjadi pribadi yang lebih baik Iya. dan ingin membahagiakan kedua orang tua saya yang menjadi anak yang soleha. Oh, alhamdulillah. Jadi kata beliau, ini orang tua yang lihat atau dengar di Mala. Jadi Mala ini ingin apa? Ingin jadi anak yang baik, anak soleha ya, bisa mendoakan kedua orang tuanya, kemudian bisa menjadi anak yang soleh. Karena akan ditanya nanti di akhirat itu anak-anak yang soleh.